kita mulai Bu Yanti. Oke, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Rijal. Selamat malam Bu Yanti. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat sekali Bu. Alhamdulillah. Eh, Bapak, maaf ya saya mengganggu waktu istirahatnya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati saya bisa berbicara nih dengan Bu Yanti. Kenapa tuh Bu Yanti? Oh iya Pak, ini nih saya mau ngobrol, ada yang mau saya bicarakan sama Bapak. Saya bisa barangkali setelah mengobrol ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami di kelas ya, Pak. Oh iya, baik. Apa tuh kira-kira Bu yang ingin diobrolin Bu? Iya, Pak. Jadi gini, saya itu kan ngajar di kelas 3 SD ya, Pak. Ya. Nah, akhir-akhir ini tuh saya mendapat banyak keluhan gitu dari beberapa murid, juga dari orang tua gitu ya, di kelas saya, yaitu tentang, tindakan, bullying. Tapi, saya sih tidak, apa ya, mengartikan ke bullying, tapi menurut saya itu sih kayak kejailan anak SD yang biasalah ya, seperti itu sih. Cuman, karena ada beberapa laporan dari orang tua dan murid, jadi, saya, apa sih, membuat saya bimbang gitu ya, terus juga mendorong saya untuk berbuat, apa, sesuatu untuk mencegah, agar tindakan seperti itu tidak terulang lagi gitu, Pak, di kelas saya. Ya, Sehingga ya. kan murid-murid saya itu bisa berkonsentrasi gitu ya, belajar di kelas itu dengan nyaman, kondusif gitu, Pak. Ya, 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 ya. Kalau misalnya saya tangkap dari penjelasan Bu Yanti ini, jadi sebetulnya ada siswa ya, siswa Mhm. Ibu yang memang, bisa dikatakan unik ya Bu ya, Iya, Bapak. gitu, eee, tidak bisa dikatakan bullying begitu ya, Mhm. dan Ibu ingin, ada penanganan ya, Iya. untuk siswa tersebut begitu ya Bu ya? Oh, iya iya, Pak, Iya begitu. betul. Bisa diceritakan lagi, Bu, itu kira-kira seperti apa, perilaku siswa tersebut, Bu? Oh, iya, kejadiannya sih, ada 2 minggu yang lalu ya, Pak. Anak itu contohnya kayak temannya yang lagi menulis, mengerjakan tugas, tiba-tiba pensilnya diambil gitu ya, Mhm. sama anak tersebut. Terus juga, ada, apa sih, temannya lagi duduk, tiba-tiba sama dia itu, eee, di diledekin misalnya ya, Iya, heeh, gitu. Terus juga kan ada, anak saya tuh adiknya ada kelas 1 gitu kan, tiba-tiba tuh adiknya suka nyamperin kan kalau waktu istirahat itu ke kakaknya, suka bilang, "Mas Mas," mungkin panggilan si kakaknya itu ya di rumah. Nah, jadi si anak tersebut tuh jadi kayak ngeledekin, temennya tuh panggilannya, "Mas Mas," katanya kayak gitu. Tapi kan si anak mungkin merasa si Mas yang anak yang di ini tuh, apa sih, itu kan panggilan buat di rumahnya mungkin ya, seperti itu. ya, Nah, kayak gitu sih, Pak. ya. Jadi itu beberapa perilaku siswa Mmm, tersebut ya, yang iya, tiba-tiba ngambil apa sih, heeh, pulpen atau pensil temennya gitu ya, iya, terus tiba-tiba tadi misalnya ada yang manggil dengan sebutan yang sebetulnya itu sebutan dari di rumah. keluarga ya, jadi seolah-olah gitu, seolah-olah meledek gitu ya, "Mas Iya, Mas," gitu ya, gitu oke. mungkin. Eee, dari itu kan kalau tadi saya tidak salah dengar ya, Bu, ya, itu Iya, ada sekitar 2 minggu yang lalu ya, Bu, ya? mhm, Ada 2 minggu yang lalu gitu. Nah, apakah Ibu maksud saya bagaimana menurut pengamatan Ibu selama 2 minggu kemarin itu? Adakah faktor-faktor yang memang, membuat anak tersebut akhirnya berperilaku seperti yang tadi Ibu sebutkan tuh? Nah, mmm. kira-kira dari pengamatan Ibu seperti apa tuh? Iya, itu kan memang juga saya pernah melihat gitu ya dia, beberapa kali gitu dia melakukan hal seperti itu. Saya sempat ingatkan juga gitu ya, sempat ngasih nasehat juga ke dia, terus juga, sempat juga saya apa ya, komunikasi gitu ya, saya WA orang tuanya gitu karena, eee
ternyata, anak tersebut itu, di rumahnya itu, karena orang tuanya sibuk bekerja ya dua-duanya, jadi dia itu di rumah hanya dengan, apa ya, pengasuh mungkin ya, Pak, ya. Jadi mungkin karena tidak ada, kontrol dari orang tua ya, karena yang orang tuanya sibuk banget gitu bekerja, jadi mungkin dia ngerasa kayak kurang, apa ya, diperhatiin atau cari perhatian gitu. Nah, dengan cara mungkin dia di sekolah jadi usil gitu ke teman-temannya gitu, Kak. Ya ya. Eee, jadi dari pengamatan Ibu ya, yang Ibu ketahui, eee, itu anak tersebut orang tuanya sibuk ya, Bu, ya? Orang Iya, tuanya Bapak. sibuk, kemudian Mhm, juga, eee, siswa tersebut juga tinggalnya dengan lebih banyak dengan pengasuh ya, gitu ya? iya, Kemudian mungkin tidak ada kontrol juga dari orang tua yang akhirnya, siswa tersebut mencari perhatian begitu di sekolah ataupun di kelas. iya, betul. Iya, itu kalau tidak salah itu saya dengar tadi dari, menanyakan ke orang tua tadi ya, Bu, ya? Iya, 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 Ada betul, menanyakan betul, orang tua, betul. oh Mhm, seperti itu. Selain tadi faktor-faktor yang misalnya, tidak ada kontrol dari orang tua, kemudian juga mungkin kurang perhatian ya karena orang mhm, tuanya mhm. sibuk, kira-kira apalagi Bu tuh yang mungkin menurut Ibu dari hasil pengamatan Ibu, dari, Iya, eee, hasil diskusi ataupun bertanya ke orang tua yang bersangkutan, kira-kira apalagi Bu yang mungkin bisa mempengaruhi anak tersebut sehingga bertindak mmm, demikian ya di kelas? iya, iya. Mungkin juga, kayaknya anak itu pengen menunjukkan kalau dirinya itu, hebat gitu ya, biar temen-temennya kayak, apa ya, ingin dilihat, ingin show up mungkin ya. Jadi Mhm, kayak, "Aku tuh jagoan," mungkin kalau misalnya bisa melihat temennya ada yang, apa ya, kayak temennya tuh merasa takut gitu sama dia gitu, mungkin kayak gitu sih. mmm. Di sisi lain sih saya melihatnya baru seperti itu, Kak. Oh ya, jadi dari hasil pengamatan Ibu itu, eee, si anak itu kayaknya ingin menunjukkan, "Kalau aku tuh hebat nih ya, Mhm, oh iya, bisa 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 menguasai atau merasa berkuasa, ambil tiba-tiba pulpen," begitu Bu ya. gitu. Kemudian juga rasanya tuh dia tuh jagoan begitu ya. Mhm, Eee, Kalau misalnya Ibu kan tadi, kita berbicara tadi tujuannya Bu ya, tadi Ibu ingin, menangani anak tersebut ya. mhm, mhm. Kalau misalnya pada kondisi sekarang nih, nah, yang Ibu rasakan tuh ketika melihat anak seperti itu seperti apa sih sebetulnya? Mungkin karena, dia faktor utamanya karena kurangnya perhatian dari orang tuanya ya yang sibuk bekerja. Mungkin juga dia cari-cari perhatian juga, kepada gurunya gitu ya, kepada saya sebagai orang tuanya di sekolah, di kelas gitu ya. Mungkin sih karena dia tuh pengen pengen apa ya, selalu diperhatiin gitu ya. Mhm mhm, Heeh, mungkin seperti itu mmm, sih, Kak. mhm. Iya, jadi Kalau dari menurut Ibu nih, kalau misalnya siswa yang ideal itu, nah, siswa ideal itu seperti apa sih yang Ibu harapkan nih dari siswa yang tersebut tuh? Tadi kan mmm, tiba-tiba ngambil gitu kan dan mhm. sebagainya. Yang Ibu harapkan dari semua siswa Ibu nih yang ada di SD, itu seperti apa sih idealnya menurut Ibu? Ya siswa yang bisa membuat, apa ya, teman-temannya juga nyaman gitu main bersama dengan, dia gitu. Terus juga kan, anak-anak yang, apa ya, disiplin gitu ya mungkin, tanggung jawab, terus juga, merasa, apa ya, bisa, dekat gitu dengan teman-teman yang lainnya juga gitu, tanpa temannya Mmm, itu merasa terkekang karena takut gitu, merasa takut dekat-dekat dengan dia gitu, Pak. iya ya. Jadi itu ya gambaran yang Ibu harapkan ya siswa ideal Iya, tuh iya, yang dekat, disiplin, tanggung jawab, dan iya. ada perasaan misalnya teman-temannya tuh pengen dekat tanpa rasa takut ya, Bu, ya. Nah, Mhm, dari yang Ibu tadi harapkan itu, untuk kondisi sekarang nih melihat ada siswa yang, demikian ya, yang unik seperti itu, mhm. kira-kira dari skala angka 1 sampai 10 itu ada di posisi mana sih, Bu, kalau sekarang?
7, 6 apa 7 lah, Pak. 6 atau 7. 6 atau 7 gitu? Iya. Oh, oke. Kalau misalnya, eee, kalau misalnya apa sih namanya, nanti yang diharapkan ke depan nih, nah Mhm. kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, Ibu pengen merubahnya sampai angka berapa? 9, Pak. Soalnya kan 9. kalau 10 itu terlalu sempurna ya. Karena kan Ya, kesempurnaan itu oke. hanya milik Allah gitu ya. Mungkin di Baik baik. 9 juga saya sudah merasa puas gitu, Pak. Ya di 9 ya, Bu, ya. Iya. Sekarang tadi tuh posisinya ke 6 atau 7? Mmm. 6 6 atau atau 7? 7, iya. 6 atau 7 ya? Oke, Mhm. sekitar 6 atau 7 ya. Eee, nah, untuk tadi kan kalau saya misalnya melihat, Ibu sudah melihat ada faktor-faktornya ya, Bu, ya. Mhm mhm. Faktor-faktor misalnya adanya kekurangan, kontrol dari orang tua, perhatian dari orang tua gitu ya, Iya. dan Ibu juga tadi ingin ini, kira-kira apa nih yang Ibu rencanakan nih untuk ke depannya ya, biar nanti skalanya itu dari tadi skala 6 atau 7 katakanlah 7 lah ya, Iya. Mmm. nah ingin meningkat sampai nomor 9, nah apa yang Ibu akan rencanakan Ibu? Mungkin saya akan, apa ya, melakukan atau memberi, contoh ya, contoh yang baik gitu tentang, sikap terpuji ataupun, memberikan contoh tentang sikap-sikap terpuji, terus juga bagaimana sikap terpuji itu terus, apa sih, memilah antara sikap terpuji dan tercela. Terus juga mungkin saya akan menayangkan beberapa film atau video mengenai, apa, disiplin positif gitu, Pak. Terus juga saya pengen bikin, poster gitu ya, mengenai, tindakan, apa sih, bullying atau mengganggu teman itu tindakan yang tercela gitu, tidak baik gitu ya, tidak patut untuk, dicontoh gitu. Wah, menarik sekali tuh, Bu, ya. Iya Jadi tadi saya lihat ada ingin memberikan contoh ya, iya kemudian juga memberikan video edukasi tentang bagaimana seharusnya misalnya berperilaku ataupun dalam budaya disiplin positif, Bu, ya, iya. dan juga membuat poster. Nah, itu sangat menarik, Bu. Kalau untuk membuat poster itu apakah memang, apa sih namanya, praktiknya seperti apa kira-kira, membuat poster itu? Oh, iya. Mungkin nanti kan dalam, apa, materi pembelajaran juga kebetulan kan memang ada materi tentang, membuat poster gitu ya. Jadi mungkin nanti saya, beri dulu contoh gitu ya anak-anak misalnya mengenai, eee, apa sih, poster tentang, apa, contoh-contoh, sikap terpuji gitu kan ya. Mungkin nanti saya, akan berikan biar anak bebas berekspresi dan berkarya mereka membuat apa terserah mereka poster mengenai tapi dengan tema saya menentukan temanya itu tentang, sikap terpuji gitu ya. Agar Mmm, nanti tuh anak-anak kan setelah itu nanti saya, insya Allah nanti saya tempel gitu ya di mading kelas. Jadi kan anak-anak kalau misalnya, melihat setiap hari kan mungkin mereka juga bisa apa ya namanya, termotivasi atau melihat mungkin, "Oh iya ya, ternyata, sikap terpuji itu, ini loh contohnya," gitu, yang tidak, bagusnya ini, yang tercelanya gitu, seperti itu, Pak. Jadi mengingatkan oke. terus gitu. Wah, luar biasa. Jadi setiap kali lihat poster tuh anak tuh serasa diberikan, peringatan ya? Iya Atau iya, diberikan ini ya, heeh. diperingati begitu ya, Iya iya iya. secara tidak langsung begitu, "Oh lihat tuh, oh benar itu hal Mhm. yang tidak terpuji," dan itu juga poster yang memang dibuat oleh, Anak bersama ya anak-anak, mhm, oke. iya iya. Eee, kira-kira Bu, untuk perencanaan ini kapan akan Ibu laksanakan tuh? Mungkin minggu depan ya, Pak. Minggu depan ya? Iya. Minggu depan, oke, baik sekali Ibu. Eee Nah, alhamdulillah ini kita sudah, mencapai diskusi yang memang, saya kira Ibu bisa menyimpulkan, apa sih yang didapatkan dari sesi coaching kali ini Bu, kira-kira apa nih Bu? Oh iya, saya jadi mendapatkan solusi ya, Pak, ya, yang pertama, mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya. Terima kasih juga, buat Pak Rijal telah,
memberikan, solusi gitu ya untuk permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Terus juga saya lebih, apa ya namanya, mungkin nanti ke depannya mungkin saya lebih, ke anak-anak itu jangan lebih, apa ya, lebih fokus lagi, lebih memperhatikan lagi gitu ya, mungkin agar hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi atau terulang lagi gitu, Pak. Wah, itu luar biasa, Bu, ya. Mhm, Eee, itu Ibu akan laksanakan minggu depan ya, iya dan di sini juga saya sebetulnya kan sama-sama belajar, Bu, ya. Saya juga belajar dari Ibu bagaimana misalnya kalau ada siswa yang mungkin sama demikian. Jadi saya juga terinspirasi nih ketika misalnya seperti itu, saya akan melakukan mungkin hal yang demikian, bahkan saya juga mungkin akan meminta bantuan Ibu bagaimana kira-kira nih biar misalnya, bisa memberikan solusi. Eee, Baik, Bu, selanjutnya ini, Ibu akan apa sih, Ibu akan, laksanakan. Nah, iya nanti kita akan bertemu kembali ya, Bu, ya. Nah, kira-kira setelah misalnya nanti dilaksanakan, apa tuh hasilnya? Ya, iya, Bapak. iya. Jadi kita kapan kira-kira nih, ketemu lagi? Mungkin setelah ini berarti 2 mingguan lagi ya? 2 mingguan lagi, baik ya. Oke, Nah, saya sangat, excited sekali, Bu, bagaimana misalnya hasilnya, kita akan refleksikan bersama-sama, Bu, ya. iya Oke, eee, mungkin begitu, Bu Yanti. iya, Pak Bagaimana, Rijal. Bu? Iya, Bapak, terima kasih Pak Rijal Ya, sama-sama Ibu, atas waktunya. dengan senang hati saya juga bisa berbincang dengan Ibu bersama-sama untuk, memperbaiki lingkungan pendidikan kita, Bu, ya. Iya, Iya, ya, kita akhiri saja, Bu, ya. iya, Ya, Bapak. ya, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Rijal. Ya mohon maaf Bu mengganggu, ada waktu nggak? Kira-kira mungkin sekitar 15 menit Bu, saya ingin berdiskusi, ingin coaching nih berkaitan dengan masalah di kelas saya nih Bu. Oh iya, kebetulan Pak Rijal, saya sedang santai, mungkin, apa yang bisa saya bantu ya, Pak, ya? Oh iya begini Bu, eee, ini Bu kebetulan saya itu ada pembelajaran yang memang posisi jamnya itu setelah zuhur ya, Bu, ya. Nah, Iya itu sudah terjadi, berkali-kali, hanya saja kemarin yang memang saya sudah ingatkan ternyata anak masih, berbuat demikian. Jadi ketika saya masuk waktunya jam 1 ternyata siswa masih banyak yang di luar. Ada siswa yang tidur, ada siswa yang main gitar, ada siswa yang, main HP gitu ya, dan, banyak juga dari siswa yang masih sholat, masih di luar, masih makan dan sebagainya begitu. Eee, yang saya sayangkan itu padahal sekitar jam 12:30 itu saya sudah, umumkan di grup WA pembelajaran Bu, begitu kan. Saya bilang, "Nanti Bapak masuk ya jam 1 tepat, mohon untuk, apa sih namanya, hadir tepat waktu," begitu ya. iya iya. Nah ternyata, eee akhirnya ketika saya masuk, anak-anak masih seperti itu, begitu. Nah, akhirnya yang tadinya saya semangat begitu, Bu, ya, Mhm, ingin, melakukan pembelajaran karena itu tuh kemarin harus melakukan, apa sih namanya, ulangan. Nah, akhirnya iya iya, ulangan juga jadi molor lah seperti itu, Bu, ya. iya Karena iya, menunggu siswa dulu kan jadi lumayan ya, waktunya tuh bergeser begitu, Bu. Nah, itu mhm. yang membuat saya apa ya, kecewa lah ibaratnya ya, kok bisa seperti itu padahal padahal saya sudah, mengingatkan ke anak-anak begitu, Bu. Oh Bagaimana ya, iya. Bu, ya? Oh iya, Pak Rijal ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Iya, sedang Pak Rijal hadapi ini ya? betul. Iya. Menurut Pak Rijal, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Mungkin ada penyebabnya gitu? Apa penyebabnya? Ada Eee, Penyebabnya ya, Bu, ya, ini memang kalau misalnya kalau saya amati memang kalau masalah sholat ini mhm, karena sedang darurat ya, Bu, ya, keadaannya. Jadi di sekolah kami memang
sedang ada perbaikan musola, sedang dibangun, kembali musola direnovasi gitu. Jadi memang, tempat ibadahnya itu dialihkan di kelas begitu. Mmm, Baik misalnya ada kelas yang, untuk dijadikan ibadah untuk siswa laki-laki dan siswi untuk perempuan itu berbeda. Nah, belum lagi juga memang tempat wudunya itu hanya satu begitu. Nah, itu mungkin yang, menghambat kali ya, jadi mungkin mereka harus antri dulu gitu. iya, Tapi kan sebetulnya saya udah bilang juga, Bu, gitu. Kenapa ya gitu ya? mhm mhm. Oh, iya, baik baik. Menurut Pak Rijal, idealnya di kelas itu, bagaimana sih? Mmm, kalau menurut saya sih, Bu, idealnya memang, saya itu menginginkan ketika misalnya jadwal pembelajaran itu, ya kita mengikuti sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Ketika misalnya memang masuk, ya harus masuk begitu ya, Bu, ya. Ya, Kita harus komitmen begitu. Kemudian ketika memang waktunya istirahat juga harus istirahat begitu. Jadi, akhirnya ketika misalnya kita sama-sama, eee, bisa melaksanakan atau melakukan itu dengan siswa, pembelajaran pun akan terasa nyaman begitu ya, tidak terburu-buru begitu, Bu. Kalau oke. yang saya harapkan begitu. Oh, iya, baik. Kalau boleh tahu, langkah apa yang sudah, Pak Rijal lakukan ya, agar anak-anak itu, di kelas, kondusif gitu ya, Pak, ya? Lebih fokus gitu. Oh, kalau saya sih kalau misalnya itu saya sudah ini, Bu, ya, saya sudah, itu mengingatkan ke anak-anak gitu ya. Mmm, Terus untuk mencoba fokus memang saya kalau sudah masuk itu saya biasanya karena itu jam rawan, Bu, saya suka ajak untuk ice breaking dulu begitu. Ice breaking dulu gitu ya, ice breaking yang mhm, memang, tidak hanya misalnya ke fokus, tapi juga memang anak-anak tuh bergerak gitu ya. Jadi lebih semangat. Nah begitu jadi, alhamdulillah itu sudah saya, lakukan juga, jadi alhamdulillah mhm. terlihat sudah semangat begitu. Itu mungkin yang saya sudah lakukan, Bu, begitu. Oh, iya. Selain itu mungkin ada hal lain lagi yang Pak Rijal sudah lakukan? Kalau yang saya sudah lakukan lagi mungkin, mengingatkan, Bu, Mhm, mengingatkan jadwalnya itu, iya. kemudian juga, eee, bermain games, Bu, Oh, bermain games untuk, menyemangati lagi ya, menumbuhkan semangat lagi nih ketika pembelajaran bahasa Inggris, itu biasanya saya juga lakukan seperti itu sih, Bu. mmm. Oh, iya, baik. Lalu setelah Pak Rijal menerapkan tadi kan ya, ice breaking, games gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang sudah Pak Rijal, terapkan gitu ya, lakukan bersama anak-anak, hasil apa sih yang didapat gitu, Pak? Kalau misalnya hasilnya itu yang didapat memang, anak-anak lebih fokus, Bu. Anak-anak lebih fokus, lebih semangat juga begitu ya, Mhm. terutama ketika ice breaking itu anak-anak lebih fokus yang tadinya tidur gitu langsung, Mhm. eee, apa Eee, sih, Cenghar. segar lagi gitu ya, segar lagi gitu, fokus lagi gitu kan. Karena melihat, rekan-rekan dan saya juga misalnya bergerak gitu, ngikutin gitu ya, itu yang membuat mereka semangat lagi, sadar lagi begitu ya. Kemudian juga, mereka alhamdulillah lebih antusias juga gitu ya, karena, eee, belajarnya lebih, apa ya, lebih senang gitu, lebih senang Mhm. aja suasananya begitu, Bu, kalau yang saya lihat dari hasilnya itu. Oh, iya. Wow, sangat luar biasa ya yang sudah Pak Rijal lakukan gitu ya. Sudah bagus gitu, ternyata dengan apa namanya, untuk meningkatkan fokus lagi anak-anak itu tadi kan menggunakan ice breaking games gitu ya, sudah hebat ya, sudah, yang apa sih namanya, tindakan yang Pak Rijal lakukan gitu ya. Mungkin, dari, skala, rating ya, setelah Bapak melakukan, kegiatan tersebut tadi, itu ada di skala berapa sih, Pak? Kalau saya sih jujur saja, Bu, saya masih mengharapkan yang lebih baik ya, Bu, ya. Mhm, Mungkin skalanya itu bisa saja 6 sih, Bu, jujur saja karena memang, pembelajaran bahasa Inggris di kelas teknik pemesinan itu berbeda dengan, di kelas DKV, desain komunikasi visual begitu. Jadi,
harus lebih effort-nya harus lebih tinggi gitu ya, Iya. gurunya apalagi di jam-jam rawan. Jadi saya melihatnya kayaknya masih ke 6 deh gitu. Karena melihat tadi kondisi yang tadi gitu, ketika saya masuk masih ada yang tidur gitu kan, Mhm. masih ada yang di luar begitu, jadi kurang. Nah, makanya saya tadi mencoba kayak ice breaking itu biar, biar apa sih namanya, biar mereka fokus ataupun semangat lagi. Cuman kan masalahnya itu yang kayak yang saya bilang tadi tuh, anak-anak Iya. tuh ketika masuk misalnya belum pada siap begitu ya, padahal Mhm. saya udah iniin begitu. Nah itu bagaimana tuh, Bu? Oh, iya Nah, ya. jadi skalanya 6 sih, Bu, ya, Oke, skalanya 6. oke. Masih di skala 6 ya menurut Ya. Pak Rizal. Eee, yang Pak Rizal inginkan itu ada di posisi berapa sih? Saya sih menginginkan ya minimal di posisi 8 lah, Bu, ya. Mhm. Jadi artinya ketika misalnya saya harapkan itu tuh anak-anak ketika saya masuk, anak-anak udah siap nih, saya Iya. ready buat belajar begitu ya. Terus juga nggak ada yang misalnya baru bangun tidur gitu kan, pas itu, "Assalamualaikum," anak-anak baru bangun tidur atau Iya, iya. dibangunin akhirnya, apa sih namanya, saya suruh cuci muka dulu gitu, itu kan sepertinya menghambat ya. Harusnya Mhm. jadi saya pengennya mereka tuh ketika udah ready itu tuh udah nilai 8 lah gitu kan, udah semangat, udah pada semuanya gitu. Itu sih yang saya harapkan sih, Bu, gitu. Oh, oke. Berarti, kegiatan ini sudah dilaksanakan, sejak kapan, Pak? Kalau ice break-nya beberapa sudah, Bu, cuman yang Mhm. misalnya kesiapan anak itu memang, saya usahanya itu ya mengingatkan di WA sih, Bu, kalau itu mah gitu. Makanya kayaknya kayaknya belum efektif gitu. Oh. Apa ya kira-kira lagi gitu maksud saya tuh. Oh, iya ya. Selain di WA, Ya, ya mungkin ada, langkah lainnya selain kan karena di WA itu tadi kata Pak Rizal kurang efektif ya. mmm, Mungkin ada, langkah lain selain di WA gitu ya agar anak-anak itu, apa ya, lebih apa ya namanya, lebih apa namanya, lebih disiplin lagi gitu ya lebih terhadap disiplin lagi, waktu Bu, itu, ya. mhm. Oh iya, ini kayaknya gini, Bu, kan kita, sudah buat kesepakatan kelas ya, Bu, ya. Nah, Oh, itu kayaknya saya harus ingetin lagi gitu ya. Kita kan udah komitmen nih buat misalnya masuk ke tempat kelas. Terus saya juga baru ini, Bu, baru ingat, kalau misalnya di jam siang itu, mhm. sebelumnya kan ada sebelum jam 12 itu kan ada pelajaran yang sebelumnya, Bu, ya. Kalau Oh, nggak salah itu iya iya. pelajaran olahraga begitu. Mhm mhm. Sepertinya mungkin itu juga perlu saya lihat gitu, kayaknya Mhm. apakah kebablasan jamnya begitu sehingga Iya iya. misalnya jam pelajaran, anak itu kan, jam istirahat anak itu misalnya kepakai oleh guru sebelumnya begitu, Mhm mhm. itu juga belum saya lihat dan belum saya cross check begitu, Bu. Itu Oh, mungkin juga bisa mungkin itu, iya iya. karena Baik. kecapean mungkin daripada Mhm. tidur. Oke oke. Mungkin, kalau boleh tahu, Bapak sudah ngobrol gitu dengan rekan sejawat, rekan teman yang tadi menurut Bapak yang guru sebelumnya itu mungkin ya, apa yang sudah Bapak lakukan gitu terhadap rekan? Oh, iya itu, Bu, ya yang itu harusnya iya saya lakukan seperti itu, Bu. Mhm. Heeh, jadi seharusnya saya, apa, menghubungi guru yang Betul. sebelumnya dan Iya. meminta atau mengingatkan gitu. Mhm. Itu mungkin yang harus saya lakukan juga, Bu, untuk, memastikan, siswa itu ketika jam saya, mereka sudah siap, karena khawatirnya memang, terpakai istirahatnya oleh jam pelajaran sebelumnya terlalu banyak mungkin begitu, Bu. Iya Iya itu, Bu, betul. iya. Nah, betul sekali ya Pak Rizal ya, tadi kata Pak Rizal harus apa namanya, eee berkolaborasi ya dengan rekan gitu ya, rekan Iya, Bu. semua. Iya, mungkin, tadi rencana ke depannya Bapak akan lebih meningkatkan lagi mungkin dalam, ice breaking dan juga games-games yang lebih menarik buat anak-anak ya tadi ya, Iya, Bu, itu. Bapak. Iya bagus sekali sih rencana Bapak gitu ya ke depannya. Mudah-mudahan, dapat diterapkan ya Pak ya dan berhasil rencana yang sudah Bapak atur gitu ya, Ya, amin strateginya. amin. Oke.
Eee, ada lagi Pak Rizal? Eee, in itu akan saya laksanakan, Bu, ya, untuk misalnya membuat anak-anak itu, lebih siap lagi belajarnya, Iya iya. kemudian juga, eee, ketika lebih siap pasti juga mereka akan lebih fokus begitu, itu saya akan lakukan mungkin minggu depan ya, eee, saya akan melihat jadwal yang misalnya jangan sampai jadwal anak yang istirahat misalnya bisa mengganggu ke pelajaran yang berikutnya, kemudian juga mengingatkan anak tentang kesepakatan kelas ya, Oh, kesepakatan kelas yang kita sudah buat, yaitu harus mhm, masuk dan keluar sesuai dengan jadwal, yang ada, kemudian juga, ice breaking dan games itu untuk menyemangati atau membangunkan semangat lagi gitu ya, karena di posisi-posisi jam yang rawan begitu. Itu yang akan saya lakukan nanti minggu depan, oh begitu, iya, Bu. oh alhamdulillah ya. Rencananya sudah bagus Pak, sudah tersusun gitu ya, tadi akan melaksanakan ice breaking, games gitu ya, juga baik. Tadi kan, Bapak sudah menceritakan, permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya saat ini. Lantas, eee, situasi idealnya nanti jika semua itu sudah terlaksana gitu ya, yang Bapak inginkan itu, bagaimana sih, Pak? Iya, yang saya inginkan, situasi idealnya itu ya di Mhm, angka 8 dan, eee, ketika misalnya jam pelajaran bahasa Inggris ya, khususnya ketika masuk jam 1 itu mhm, saya masuk, mereka sudah dalam keadaan siap gitu ya. oke, Semuanya sudah sholat, makan siang, mhm, kemudian juga tidak ada yang ngantuk ataupun mungkin tidak ada yang tidur ya. Kalau ngantuk oke, mungkin hal mhm, yang wajar ya. Nah, nanti kita, misalnya melihat kesiapan siswa, nah kita juga harus sama-sama bisa bersemangat dan saling menyemangati dengan melakukan ice breaking gitu ya, biar lebih fokus oke lagi oke, begitu. Itu yang saya mungkin, idamkan dan saya harapkan ya jadi kondisi kelasnya lebih ideal gitu ya. Kemudian juga, eee, pembelajarannya juga akan lebih menyenangkan ketika misalnya ditambah dengan, games gitu, games-games mhm, edukasi yang berkaitan dengan iya, materi pembelajaran begitu. Itu mhm. yang saya harapkan yang terjadi di kelas saya nanti gitu, Bu. Oh, oke. Wow, luar biasa, Pak. Keren sekali ya. Saya juga sangat mendukung gitu, apa, rencana Bapak gitu ya. Semoga mudah-mudahan rencana yang Bapak, apa namanya, susun ini dapat berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Sesuai yang dengan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan gitu, Pak. Amin amin amin, iya. Semoga, Bu. Iya. Eee, ada lagi Pak Rizal? Mungkin itu saja, Bu, ya. Eee, intinya terima kasih Ibu ini telah, mmm, apa ya, mengingatkan saya ya, Mmm, mengingatkan saya dan juga memberikan dorongan untuk saya berpikir nih, ini bagaimana solusinya, alhamdulillah sudah saya dapatkan. Jadi yang saya misalnya harus, lakukan itu untuk menangani kondisi yang seperti itu sudah tergambar ya, mhm, kolaborasi dengan guru yang sebelumnya yang berkaitan dengan mata pelajaran sebelum saya ya, kemudian juga mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah ada, kemudian juga, agar lebih bersemangat belajarnya nanti, yaitu saya akan melakukan ice breaking dan juga, eee, English games seperti itu sih Bu yang akan saya lakukan. Nah ini juga yang, jadi hal yang saya dapatkan pada coaching kali ini dengan Bu Yanti ini sangat, eee, bermanfaat dan memberikan saya solusi banget, Bu. Terima kasih, Bu Yanti. oke sip Bapak, sama-sama Bapak. Mungkin kita juga sama-sama belajar ya, Pak, ya. Ya, Bu. Jadi, kita simpulkan dari percakapan kita ini ya, jadi apa yang bisa Bapak tadi kan sudah jadi apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita barusan gitu, Pak? Semua secara keseluruhan dari Ya, ternyata kalau saya misalnya pikir-pikir ya, ketika misalnya kenapa misalnya siswa itu seperti itu, ya ada kemungkinan,
jam pelajaran atau jam istirahatnya Mhm. terpakai oleh guru sebelumnya, sehingga mungkin, Iya. waktu sholatnya atau waktu istirahat buat makan isomanya itu terpakai ya. Nah Mhm. itu bisa seperti itu, dan itu mungkin harus saya, cek dan dicek gitu ya, Bu, ya. Iya. Kemudian juga kondisi memang yang, musola sedang direnovasi, yang kemungkinan, wudunya ngantri, sholatnya Iya. ngantri begitu ya, karena ini kondisi darurat. Nah, Mmm. dari sana juga saya akhirnya bisa berpikir bahwa ini kayaknya ada solusinya gitu ya, lihat Oh, lihat kondisi yang tadi itu ada solusinya kayak, ya saya harus kolaborasi nih dengan guru-guru yang berkaitan, eee, dengan pembelajaran sebelumnya gitu kan. Nah, jangan sampai misalnya, memakai waktu istirahat, baik. Mhm. siswa, nah kemudian juga saya juga ingin memastikan siswa itu, eee, bersemangat lagi ya, siap belajar dengan ice breaking dan juga English games gitu. Iya. Nah, itu insya Allah akan saya laksanakan, Bu, minggu depan itu. Itu yang Oke. saya dapatkan dari percakapan kali ini dengan Ibu. Oke, baik Pak Rizal. Mungkin itu saja ya, Pak? Iya, Sudah Bu. cukup? Iya, Bu. Ya mungkin itu saja saya kira juga sudah cukup, Bu, setelah membantu. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya nih. Mohon maaf mengganggu. Oh, tidak Pak Rizal, sama-sama Pak Rizal. Iya. Ibu saya mohon izin ya, khawatir Ibu juga mungkin ada kegiatan yang lain ya. Ya, Iya. assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bu. Sama-sama.